آمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu sore ba'da salat asar ini kembali kita dapat berkumpul bersama di Masjid Hasanuddin Majdi ini. Sebagaimana biasa setiap Sabtu sore diadakan kajian-kajian agama Islam. Kita siap menerima dan mendengari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mendengari ayat Allah itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan Al-Quran, dijelaskan Al-Quran, dengarkan dan perhatikan, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Kalau mendengari hadis, Rasul juga menjelaskan, nadharallahu yaumal qiyamah liman sami'a hadisan wa hafizahu summa yuballighu. Mudah-mudahan Allah, Nabi yang mendoakan ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala membuat mukanya bercahaya pada hari kiamat. Liman sami'a hadisan, bagi orang yang mau mendengarkan hadis. Hadis itu ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'annya itu dari Allah disampaikan kepada Nabi. Allah membuat muka orang bercahaya pada hari kiamat, pada saat mau mendengarkan, memperhatikan hadis-hadis Rasul apabila disampaikan. Jadi kedua-duanya ini ganjarannya tuh luar biasa. Al-Quran dibaca, Al-Quran dijelaskan, hadis dibaca, hadis dijelaskan, maka bagi kita, kita buka hati kita, pendengaran kita untuk siap menerima itu semua. Dan kita mengatakan sami'na wa ata'na. Ibu-ibu rahimakumullah, apa yang ingin ulun sampaikan pada hari ini, akan ulun sampaikan pada kajian kita pada hari ini adalah tentang banyaknya dosa-dosa besar yang dianggap biasa. Orang biasa dengan dosa besar, padahal dosa besar ini tidak rontok karena wudu, tidak diampuni karena kita sholat, tidak diampuni karena puasa, tidak diampuni karena naik haji. Dosa besar itu diampuninya kecuali kita mau meminta ampun, itu arti dosa besar. Jadi bujur-bujur kita sungguh-sungguh beristighfar kalau dosanya dosa besar. Kalau dosa kecil, banyak yang tanpa kita meminta ampun Allah mengampuni.
Seperti Nabi Muhammad SAW menjelaskan, siapa yang berwudu kemudian diperbaikinya wudunya, berwudu dan wudunya dibagusi, kemudian sholat 2 rakaat setelah wudu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, Allah mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Kada meminta ampun kita. Cukup kita berwudu, cukup kita melaksanakan wudu dengan baik, maka dosa-dosa kita diampuni. Tapi dosa-dosa itu dosa kecil. Ada lagi pengampunan dosa. Man idza ammanal imam fa aminu faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin bersama imam. Ini amin apabila amin setelah membaca surah Al-Fatihah. Imbah membaca surah Al-Fatihah, kita kan mengucapkan amin. Kalau laki-laki dikeraskan aminnya, kalau perempuan disirkan aminnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ujar imam. Imbah tuntung waladdallin itu imam mengucapkan amin. Amin, fa'aminu, kata Nabi. Kamu makmum ucapkan amin bersama imam. Makanya aminnya kita berdarau, baik-baik. Amin. Allah mengampuni dosa kita yang telah lalu. Kalimat amin berapa huruf? Alif, mim, ya, nun. 4 huruf. Dosa kita diampuni. Itu dosa-dosa kecil. Ada lagi, idza qala al-imam sami'allahu liman hamidah, faqulu rabbana lakal hamd, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Tadi salat berjamaah kan, ibu-ibu sebagian besar, salat berjamaah dipimpin oleh seorang imam, dan imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah pada saat i'tidal, bangkit dari ruku. Sami'allahu liman hamidah. Makmum jangan umpat-umpatan sami'allahu liman hamidah juga. Faqulu, Nabi melajari kita, faqulu rabbana lakal hamd. Makmumnya mengucapkan rabbana lakal hamd. Sami'allahu liman hamidah, ujar imam. Maka makmum rabbana walakal hamd. Berapa kalimat ada itu? Rabbana lakal hamd atau rabbana walakal hamd. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah Ta'ala mengampuni dosa yang telah lalu. Tapi hubungan antara sami'allahu liman hamidahnya makmum dengan rabbana lakal hamd ini bisa diamalkan pada saat kita sholat berjamaah. Kalau kita sholat sendirian, kada ada kaitannya. Idza qala al-imam sami'allahu liman hamidah, makmumnya kita juga rabbana wakal hamd, tidak termasuk. Yang termasuk diampuni dosanya orang yang sholat berjamaah. Maka ini nilainya sholat berjamaah luar biasa. Berapa kali sami'allahu liman hamidah itu kita ucapkan dalam sholat ini? Tiap rakaat ada 17 rakaat, berarti sehari semalaman kita mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Berarti 17 kali kita diampuni Allah dosa kita. Amin berapa kali? Yang dinyaringkan maghrib 2, isya 2, subuh 2. 6 kali. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. 6 kali kita mengucapkan amin bersama imam. 6 kali kita diampuni. Mengucapkan amin 6 kali. Sami'allahu liman hamidah 17 kali, 17 ditambah 6, 23 kali sehari pengampunan.
pengampunan dari Allah tanpa kita mengucapkan ampun, tanpa kita memohon, ya Allah ampuni dosaku. Tidak mengucapkan itu kita. Hanya sami Allahu liman hamidah yang kita ucapkan. Hanya amin yang kita ucapkan. Dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Itu dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar, maka perlu permohonan ampun sungguh-sungguh. Kenapa? Karena taubatnya jangan main-main. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang benar-benar. Taubat yang sungguh-sungguh, bukan taubat-taubatan. Oh, ini kan ada istilah taubat-taubatan. Artinya kada sungguh-sungguh taubatnya kalau dosa besar. Ada lagi dosa kecil yang diampuni Allah tanpa kita meminta ampun. Nabi Muhammad SAW menyampaikan, Allah mengangkat amal setiap hambanya, setiap orang Islam, laki-laki perempuan, diangkat oleh Allah amalnya itu 2 kali seminggu. Setiap hari Isnin dan setiap hari Khamis. Lain Kamis lain, ngarannya tuh Khamis. Senin lain Itsnin. Cuma ya terubah-ubah, asal ninnya kok kurang lebih aja. Itsnin. Karena hari-hari kita ini ditentukan oleh Allah, bulan-bulan kita ditentukan oleh Allah. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara fi kitabillah. Bilang-bilangan bulan itu dicatat di sisi Allah 12 bulan. 12 bulan yang Allah maksud dalam Al-Quran itu apa? Februari, Maret, April? Tidak. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, harinya yang ditetapkan Allah Ahad, Isnin, Selasa, Arba', Khamis, Jumat, Sabtu. Apa tuh nang utuh tuh? Sabtu utuh, Jumat utuh, Khamis terubah. Khamis itu hari yang kelima, dirubah menjadi Kamis tulisannya. Semua kalender kecuali kalender Hijriah, ngarannya Khamis itu Kamis. Kalau Kamis itu lihat kamus dalam bahasa Arab, artinya baju panjang. Ulun sering pakai itu. Baju panjang sampai ke bawah itu Kamis namanya. Gamis. Harinya Khamis. Khamis, Arba'. Arba', hari keempat. Berubah juga kalender kita apa Arba' itu? Rabu. Mulai nang Tuha sampai nang Anum, hari apa hari ini? Hari Rabu. Memang tulisannya hari Rabu. Kecuali nini kita nang bahari banatuna. Hari apa nih? Arba' aja sidin. Asli sidin. Karena Arba' itu artinya 4. Arba' itu artinya 4. Rabu pang apa artinya? Lihat di kamus bahasa Arab. Rabu itu orang yang menderita penyakit bengek. Itu artinya Rabu. Orang nang manggah tuh, nah itu artinya Rabu. Iya, kayak apakah terubah-ubah wallahu alam. Nang lebih fatal benar tuh nang kadada sedikit-dikit santuknya hari Ahad. Ahad dirubah menjadi hari Minggu. Tuan guru kah nang bawalah undangan mengawinkan anak diundang pada hari Minggu jasidin. Identitas umat Islam itu hari Ahad. Hari Minggu itu bukan hari yang datang daripada Islam. Tulislah hari Ahad. Ini hari agama kita kah itu menentukan. Minggu, Ahad. Kajian-kajian malam apa? Malam Minggu. Subuh Minggu, subuh Ahad. Iya, kada fatal benar pang. Cuma terubah-ubah konsepnya.
Ujar Nabi 2 kali dalam seminggu ibadah itu diangkat Allah Ta'ala. Setiap hari Itsnin dan hari Khamis. Waktu ibadah kita, amal kita diangkat oleh Allah, maka setiap kita ini semua diampuni Allah dosa-dosa kita. Jadi pengampunan gratis 2 kali seminggu dari Allah Ta'ala, tanpa kita meminta ampun. Tanpa kita meminta ampun, diampuni. Kecuali kata Nabi, nang kada dapat ampunan 2 kali seminggu itu 2 golongan manusia. Ini 2, apabila kita termasuk salah satu daripada nang 2, apalagi kita kedua-duanya, tolong selesaikan, akhiri ini. Karena kita rugi 2 kali seminggu pengampunan dari Allah, kita kada dapat. Siapa nang 2 golongan nang kada mendapat pengampunan dari Allah 2 kali seminggu? Yang pertama, orang yang mengekali mensekutukan Allah sepanjangan syirik, kada hendak bertobat-tobat. Bahkan yang sangat menyedihkan, syirik dianggap ibadah. Syirik lawan Allah besar dosanya, menghalangi pengampunan kita. Yang kedua, yang kada mendapat pengampunan dari Allah Ta'ala pada 2 hari dalam seminggu itu, orang yang bersengketa tapi belum islah. Belum islah. Apa artinya islah tuh? Bebaik. Babaik. Nang belum betaguran. Nang tadinya becelengan, bekurihingan. Berubah. Ini namanya islah. Setumat aja islah tuh. Yang satu datang, yang satu berkehendak bertemuan, berelaanlah kita dunia akhiratlah, kesalahan kita diampuni masing-masing. Rida dunia akhirat selesai. Dapat pulang kita jatah Senin Kamis. Pada saat kita belum mengislahkan, maka 2 kali seminggu pengampunan Allah kada dapat kita. 20 tahun kita kada betaguran, 20 tahun kita kada dapat. Ngeri benar, Bu. Ngeri benar. Maka dalam Islam itu hanya dibenarkan tidak bertegur sapa, tidak lebih daripada berapa hari? 30 hari. 3 hari ya itu. Kalau bang 30 hari. Ya, 3 hari. Jangan lebih daripada 3 hari. Hari keempat usahakan kita bertegur sapa. Yang berusaha ini kedua belah pihak. Kadang-kadang si A berusaha, si B masih tidak ada maaf bagimu. Waduh, sudah. Esok datangi pulang. 2-3 kali mendatangi, kada diterima, selesai. Urusannya lawan Allah sudah dapat nih jatah 2 kali seminggu. Tapi yang tidak meridhakan pada saat dia minta maaf, maka tidak dapat. Apalagi hanya kerugian sekedar ucapan umpamanya. Biasanya kan ucapan-ucapan yang dianggap tersinggung sebelah pihak. Kita itu sebagai manusia siap meminta maaf dan siap memberikan maaf. Selesai. Nya ada yang siap meminta maaf, tapi giliran ninya yang korban sulit memberikan maaf. Ada yang bisa memberikan maaf, tapi tidak siap untuk meminta maaf. Bagi kita laki-laki perempuan siap untuk mengucapkan maaf kepada para jamaah sekalian, pada para kawan-kawan. Luar biasa ibu-ibu nilai silaturahimnya lon pian. Ulun kan rasa dandaman berapa bulan kah ulun kada hadir di wadah pian. Asal awas benar. Alhamdulillah jamaahnya tetap butuh banyak aja nang hadir. Alhamdulillah. Pertahankan tiap minggu datangi aja pian. Siapapun yang memberikan kajian itu sama aja. Sama aja. Jangan berpilih-pilih. Datangi. Karena hadis Nabi itu kadang menyebutkan siapa man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuju ke tempat ilmu pengetahuan, Allah memudahkan jalan ke surga. Di mana di situ ada kajian ilmu didatangi, Allah memudahkan jalan ke surga. Ibu-ibu rahimakumullah, setelah dosa-dosa kecil-kecil yang kita bicarakan, ada dosa besar yang dianggap kecil. Yang pertama, dosa besar yang dianggap kecil,
syirik. Enteng benar lawan syirik. Padahal syirik ini berbahaya luar biasa. Apabila suaminya syirik, istrinya kada syirik, sampai akhir hayat nang bini kada syirik, nang laki syirik, kada terkumpul pian di surga. Sekalipun rumah tangganya dibina 30 tahun, sudah punya cucu lebih daripada 10, kawan guring sebantal, nyaman dirasa nyaman, sakit dirasa sakit, tertawa bersama, menangis bersama, tapi yang satu syirik, yang satu tidak akan ngumpul di surga. Jadi hati-hati benar lawan syirik ini. Syaitan suka agar orang itu mensekutukan Allah. Syirik jangan dianggap enteng karena dosa paling besar. Kalau ibu melihat pencuri, ibu melihat penjudi, ibu melihat pemabuk, kemudian ada seorang penzina, pencuri kada memadai nang dicurinya tuh sandal sapit nang sudah dipakai 2 tahun, diambil orang di masjid, kedapatannya nang maambil, mungkin nang maambil ni kada sengaja jua, parasanya sandal sapit tuh mirip kan, babak belur dipukuli 2-3 kali menempeleng orang gara-gara sandal sapit. Tahukah kita dosa syirik lebih besar daripada dosa pencuri? Dosa syirik lebih besar daripada pemabuk, lebih besar daripada penzina, lebih besar daripada penjudi, besar daripada dosa-dosa besar. Dosa syirik itu. Makanya dalam masa dakwah Nabi itu 23 tahun, 13 tahun Nabi menanamkan akidah. Akidah aja yang ditanamkan Nabi kepada sahabatnya. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan oleh kalian sahabatku, la ilaha illallah, kalian beruntung. Kenapa? Karena perkataan la ilaha illallah itu tidak ada syirik. Orang yang mampu membaca, mengatakan, meyakini la ilaha illallah, orang yang hilang daripada syirik. Karena maksud daripada la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang diibadahi, yang disembah dengan benar kecuali Allah Ta'ala. Pada saat kita mencoba menyampaikan ibadah kita kepada yang lain daripada Allah, maka ini namanya syirik. Kita sudah berjanji kada ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Imbah itu ibadahnya selain daripada Allah. Kalau sholat, insya Allah kita berataan karena Allah. Allahu Akbar, mantap kita takbirnya. Sajaku sholat zuhur 4 rakaat karena Allah, lillahi ta'ala. Tapi banyak ibadah-ibadah yang lain yang bukan kepada Allah dipersembahkan. Ibadah kada sholat aja, ibadah kada puasa aja, ibadah kada zakat aja, ibadah kada haji aja. Banyak ibadah-ibadah yang lain yang dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa ibu ibadah tidak? Ibadah. Kenapa? Karena yang menyuruh berdoa itu Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku kabulkan. Allah yang suruh kita berdoa. Tapi berdoanya lawan siapa? Lawan Allah. Nang dipanggil selain daripada nama Allah, ini namanya syirik. Allah menyuruh berdoa itu panggil nama Allah. Berapa ibu-ibu nama Allah itu jumlahnya? 99. Satu aja lagi kurangnya 100. Tis'ata wa tis'un, 99. Ayo sebelum kita berdoa, panggil itu nama Allah yang baik itu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Tanpa huruf, kada jadi masalah. Ya Dzal Jalal wal Ikram. Kemudian Ya Sabur, Ya Syakur, Ya Razzaq. Imbah itu pintalon Allah Ta'ala. Ya Allah, selesaikan segala masalah yang hamba hadapi. Tidak ada yang mampu menyelesaikan kecuali Engkau ya Allah. Tapi setelah permohonan kita sampaikan,
kepada asma-asma Allah, bukan kepada nama selain daripada nama Allah Ta'ala. Dan ini syirik, jangan sama sekali. Allah mengancam di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 213, "Fala tad'u ma'allah ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin." Janganlah kamu berdoa kepada Allah dengan memanggil nama-nama yang lain bersama ilah-ilah yang lain. Apabila itu kamu lakukan, itu yang menyebabkan kamu disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama syirik. Hati-hati dengan syirik. Dosa besar dianggap kecil. Yang kedua, meninggalkan sholat. Dosa besar meninggalkan sholat dianggap kecil. Allah pernah tidak menyebutkan, Nabi pernah kada menyebutkan pencuri itu kafir? Tidak pernah. Pemabuk itu kafir? Tidak pernah. Penzina itu kafir? Tidak pernah. Pembunuh itu kafir? Tidak pernah disebutkan oleh Allah dan Rasul. Tapi orang yang meninggalkan sholat, apa sebutan Allah, sebutan Rasul? Man tarakus salah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, sungguh dia telah kafir yang nyata. Na'udzubillahi min jahlik. Ringan benar buah. Ringan benar meninggalkan sholat nih. Kadang-kadang orang yang puasa sebulanan itu bisa kada sholat. Rela aja berlapar-lapar, orang lapar sih dia numpat lapar juga. Tapi sholat kada. Subuh kesiangan, zuhur keuyuhan, asar keguringan, maghrib sedang buka. Orang turunan ke masjid, sidin kada kau turun lagi. Karena tongnya sudah hibak diisi. Malas sudah beribadah. Mudah meninggalkan sholat. Allah Subhanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat itu adalah kafir yang nyata. Ngeri kita membaca hadis ini. Ibu-ibu, makanya anak kita sejak umur 7 tahun sudah kita perintahkan untuk sholat. Tidak sholat juga perintahkan pada umur 10 tahun. Perintahnya agak dikerasi sedikit. Dikerasi perintahnya. Kalimatnya dalam hadis fadribuh, pukul. Ya tentu bukan pukulan mematahkan tulang, tapi pukul mendidik. Bagaimana kita bisa memukul anak kita kalau kita kada sholat? Kita pukul anak kita sekali karena 10 tahun kada sholat, anak kita memukul kita 5 kali karena kita 50 tahun kada sholat-sholat. Tidak akan berhasil mendapatkan generasi yang taat kalau tidak dimulai dari orang tuanya. Yang berikutnya, dosa besar yang dianggap remeh, dosa besar yang dianggap biasa. Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Mendurhakai mama lawan abah. Al-Quran menyebutkan bukan durhaka. Wala takullahuma fala takullahuma uffin. Jangan kamu katakan kepada keduanya ceh. Ceh. Apa artinya ceh itu? Sedikit melecehkan aja kata-kata itu. Itu pun jangan ucapkan kepada kedua orang tua. Apalagi dengan ucapan kita, dengan tingkah laku kita, bapak ibu kita sampai menangis. Dosa apapun yang kita lakukan di dunia ini, ibu, di akhirat nanti kita akan menerima ganjarannya. Tapi Rasul mengatakan, dosa anak yang durhaka lawan orang tuanya akan Allah perlihatkan di dunia ini siksanya. Coba lihat orang yang durhaka. Pada saat dia durhaka itu dia sukses dalam usaha. Lihat 10 tahun berikutnya kalau dia masih hidup. Usahanya akan amburadul, hidupnya akan gelisah, rumah tangganya kacau balau.
Ini dosa kepada kedua orang tua. Sa'ad ibnu Abi Waqqas, kelihatan Nabi suasananya tidak ceria, mendung. Nabi berkata kepada Sa'ad, mungkin kamu ini ada satu problem nih, karena keceriaanmu hilang. Biasanya engkau berkumpul dengan para jamaah ini cerianya luar biasa. Apa kata Sa'ad? Iya ya Rasul. Apa kata Nabi? Ibuku menyuruh meninggalkan engkau. Ujar ibunya, Sa'ad, orang tuanya, tinggalkan Muhammad, tinggalkan Islam, atau tinggalkan ibumu. Oh, kan berat itu, dua pilihan. Ya Rasul, saya dengan agama ini adalah harga mati, tidak akan bergerak lagi daripada Islam. Tapi saya sayang kepada kedua orang tua saya. Orang tua saya memberikan dua pilihan, tinggalkan Islam, tinggalkan Muhammad, atau tinggalkan aku. Bahkan ibunya berulah, makanan yang diberikan oleh Sa'ad, minuman yang diberikan olehnya tidak mau dimakan. Dan ibunya mogok bicara, dibawa bepender kada mau menyahuti. Rupanya mogok makan, mogok bicara ini terinspirasi dari Sa'ad bin Abi Waqqas dulu pada saat keinginannya tidak dituruti. Ibu saya tidak makan ya Rasul beberapa hari. Saya khawatir dia sakit. Tapi dia mintanya dia akan makan, dia akan minum apabila aku meninggalkan agama Islam. Nabi kebingungan juga. Ujar Nabi, begitu saat yang kamu hadapi. Di tengah ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas, surah Luqman. Allah yang memberikan solusi. Apa kata Allah Ta'ala? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu bersungguh-sungguh untuk mengkafirkanmu lagi, untuk membuatmu syirik kepada Allah Ta'ala, fala tuti'huma, jangan ditaati, jangan diikuti. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi gaulilah mereka, santunilah mereka, akrabilah mereka dengan baik. Ajakannya untuk kafir jangan diumpati, tapi tetap berbuat baik kepadanya. Tetap berbuat baik kepadanya. Saat mendengar Al-Quran turun seperti ini, seperti mendapat suntikan yang sangat segar. Akhirnya dia tegak dengan keyakinannya, dan dia tetap menyantuni ibunya setiap hari, kalau orang tuanya setiap hari, yang akhirnya orang tuanya mengizinkan dengan Islamnya. Tapi tetap berbeda agama sekalipun, dengan orang tua jangan pernah kita berbuat durhaka. Kadang dengan orang tua kita, apalagi orang tua kita sudah tua, Masya Allah, mereka dijadikan sesuruhan kita di rumah tangga. Ada aja anak yang tega berucap, uyuhnya pangbulik begawi mak, makanan belum siap. Apa ibu kita pembantu? Sidin yang melahirkan kita, asbab beliau kita terlahir ke dunia ini. Ada nang tega nang kayak itu. Jangan diandalkan lawan orang tua kita. Kalau kita ada kemampuan, cari orang yang mengurusi tentang itu. Ada juga alasan kayak ini, aku kada kawa memberi mama lawan abah, gasan anak aja kada cukup. Padahal tugas anak dan tugas orang tua yang tidak mampu lagi bekerja itu sama. Tapi kita sudah mulai luntur kasih sayang lawan orang tua, sehingga kita mengatakan gasan anak aja kada cukup, kada kawa lagi memberi orang tua. Seorang ulama mengatakan jika ini diucapkan, maka anak itu sedang durhaka. Sedikit ya sedikit seorang, asal jangan didobolkan kepada anak dan orang tua tidak diberikan. Seorang laki-laki, 3 orang laki-laki yang terperangkap ke dalam guha. Hari hujan lebat, benaungnya di dalam guha. Nabi menceritakan ini kepada sahabatnya.
Di zaman Bani Israel terjadinya. Kemudian dari atas gunung sebiji batu besar gugur menutupi pintu gua itu, sehingga 3 orang yang dalam gua tidak bisa keluar. Janganpun keluar, matahari aja kada terlihat, gelap di dalam gua. Digarak-garak, kada kawa digarak apalagi dibuka. Tapi ada 3 kekuatan yang sangat canggih yang mampu membuka pintu gua itu. Seorang laki-laki yang pertama berdoa. Apa doanya? Ya Allah, di tengah kehidupan saya ada 2 orang tua saya yang tua renta, ojor. Dan saya juga mempunyai istri dan anak yang banyak. Waktu itu dia berdoa dalam gua. Tapi dia utarakan dulu amal yang pernah dia lakukan. Tiap hari, ya Allah, anakku belum makan sebelum orang tuaku kenyang. Makanan yang kubawa, kuberikan makan dulu kepada kedua orang tuaku kenyang, baru anakku memakan makanan itu. Pada suatu hari pengembalaanku jauh, tukang gembala kambing. Sehingga aku datang sore hari sampai malam hari. Makanan yang kubawa, susu perasan yang kubawa kepada kedua orang tuaku untuk diminumnya. Sampai aku ke rumahnya, kedua orang tuaku sudah tertidur pulas. Teguringan sudah, guring kelaparan. Sementara anakku meminta-minta agar susu itu diminumkan kepada mereka, karena anakku juga lapar. Tapi aku belum berikan kepada anakku sebelum orang tuaku minum. Aku berada di samping orang tuaku sampai pagi, besukan hanya terbangun. Setelah orang tuanya minum, baru diberikan kepada anaknya. Ya Allah, jika apa yang kulakukan itu merupakan satu amal yang tidak kupersembahkan kecuali kepada Engkau, Engkau bukakan pintu gua ini. Kuatnya amal ketaatan kepada kedua orang tua itu, maka pintu gua bergerak, terbuka, cahaya masuk. Tapi mereka bertiga belum bisa keluar. Perlu 2 doa lagi, karena bertiga. Yang kedua berdoa lagi. Ya Allah, saya punya saudara sepupu perempuan, anak dari paman saya. Saya mencintainya seperti laki-laki lain mencintai wanita. Suatu hari saya ingin melakukan hubungan jahat dengannya. Dia menolaknya. Kemudian aku mencari uang sampai 100 dinar untuk merayunya biar dia mau menerima aku. Maka ku bawa uang 100 dinar itu. Ku ajak dia melakukan mesum. Sampai pada satu hari dia tidak berdaya. Waktu aku ingin melaksanakan perbuatan jahat itu, perzinahan itu, dan aku sudah berada di antara 2 kakinya, perempuan sepupuku itu berkata, takutlah kepada Allah, jangan perlakukan aku sebelum dihalalkan dengan pernikahan. Aku kaget dengan itu dan aku bangkit, ku tinggalkan wanita itu. Tidak jadi aku melakukan perzinahan yang tadinya menggebu-gebu. Ya Allah, jika ku tinggalkan perzinahan ini tidak ada kecuali karena Engkau. Menjadi sebuah amal ibadah, ku jaga diriku daripada dosa itu. Bukakanlah pintu gua ini. Pintu gua berbuka lagi. Lebih jelas lagi. Tapi belum bisa yang bertiga keluar. Ini 2 sudah berdoa. Tinggal lagi 1. Yang 1 berdoa lagi. Ya Allah, ya Rabb, dulu aku pernah mempekerjakan seorang buruh di sawahku, di ladangku. Dia bekerja dengan baik sampai selesai. Pada saat pekerjaannya selesai, dia minta dibayar upahnya kepada aku, tapi aku tidak punya uang apa-apa. Sehingga aku katakan, aku tidak mampu membayar upah untukmu karena uangnya tidak ada.
Maka dia marah kepada aku, dia jengkel kepadaku, dia tinggalkan aku dengan kemarahannya. Dalam waktu yang bertahun-tahun lamanya, beberapa tahun lamanya. Setelah itu aku kerjakan sawah itu dengan tenagaku sendiri. Dan waktu itu panennya, sawahnya subur dan panennya banyak. Saya jual hasil dari panen itu. Saya sisihkan upah dari saudaraku yang pernah kupekerjakan itu. Kemudian saya belikan nilai upahan itu seekor sapi. Kemudian saya ternakkan. Sapi itu lahir sehingga banyak punya sapi. Sapi itu aku beli dari duit yang tidak kubayar kepada temanku. Beberapa tahun setelah itu, orang yang pernah mengambil upah kepadaku itu datang. Dan dia berkata, takutlah kepada Allah, bayar upahku. Ingatannya lagi lawan upahan. Ujarku, tu ambil sapi-sapi yang banyak itu upahanmu. Maka orang yang pernah mengambil upah kepadaku itu berkata, ittaqullah wa la astahzi'uni. Takutlah kepada Allah, jangan kamu mengolok-olok aku. Aku ingin mengambil upah, aku disuruh mengambil sapi yang banyak. Maka aku katakan kepadanya, demi Allah, dari duit upahanmu itu aku tukarkan sapi, aku belikan sapi, aku ternakkan sapi, dan sebanyak sapi ini milikmu dari upahanmu. Ambillah dan aku tidak mengolok-olok kepadamu. Maka dibawanya sekian banyak sapi itu. Laki-laki tadi berdoa kepada Allah setelah mengutarakan itu. Ya Allah, jika amanah yang kujaga itu merupakan satu amal ibadah yang paling baik, yang hanya karenamu, bukakanlah pintu gua ini sepenuhnya dan kami bisa keluar dengan selamat. Nabi menceritakan, terbukalah pintu gua itu sepenuhnya dan mereka keluar dengan selamat yang bertiga itu. Dari 3 amal besar, satu di antaranya taat dan berbakti kepada kedua orang tua. InsyaAllah kapan lagi ada kajian selanjutnya ulun teruskan. Kene siap-siap pulang hendak maghrib kena jadi sampat ulun berabah-abah bu embahnya bulik setumat tuh berabah dulu di rumah mengadang-adang pinggang. Habis zuhur tadi pengajian, sebelum asar di masjid itu, di Masjid Istiqomah Kalayan B. Sebelum asar sudah boleh ke rumah, habis asar ke sini lagi nah. Hendak maghrib tulak ke kebun bunga lagi Al-Muhsinin. Jam 5 nih ulun selesai atau 10 menit lagi ulun sempat berabah-rabah pulang di rumah santai. Jadi silakan, pian ada hendak ditakunakan, tolong serahkan aja catatannya ke sini. Ya, dari beberapa pertanyaan yang disampaikan, pertama tentang warisan. Sudah meninggal punya anak 2. Pertanyaannya, punya anak A sudah meninggal punya anak 2, B dan C. B punya anak 3, C punya anak 2. B dan C sudah meninggal, harta warisan A belum dibagi. Pertanyaannya, harta warisan itu dibagi 2B dan C atau dibagi 5 cucunya? Ini perlu diitihi benarnya. Pertanyaannya adalah, sudah meninggal punya anak 2B dan C, ya. A meninggal punya anak B dan C. B dan C punya anak, B punya anak 3, C punya anak 2. B dan C meninggal lagi. Harta warisan A belum dibagi. Ini Bu, apabila warisan itu tertunda akan terjadi fitnah besar. Kadang kita sering mendengar orang bahari berucap, belum karing lagi kuburan kuitan sudah membicarakan warisan. Justru kita membicarakan tentang warisan ini menyelamatkan yang hidup dan menyelamatkan yang mati. Karena sakit hati nanti dikubur anaknya gontok-gontokan. Iya,
Abahnya mati, tinggal 2 anak kan kayak itu. Anaknya A mati, tinggal anaknya B dan C. Seharusnya harta A itu dibagi, ya. Seharusnya harta A dibagi B dan C. Kemudian B mati, dibagi lagi kepada hartanya 3 anak. C mati, dibagi lagi kepada hartanya 2 anak. Karena C punya 2 anak, B punya 3 anak. Tapi B dan C-nya pun mati, tetap belum dibagi harta kayanya yang A itu. Nah, ini besamut nih membaginya nih. Harta warisan A belum dibagi. Pertanyaannya, harta warisan itu dibagi 2, B dan C, atau dibagi 5 cucunya? Harta warisan itu dibagi 2 dulu. Dibagi 2 untuk jatah B dan untuk jatah C. Kemudian jatah B dibagi kepada 3 anak. Jatah A, jatah C dibagi kepada 2 anak. Ya, harus dibagi karena ini turunan yang ketiga, turunan yang berikutnya, turunan yang berikutnya. Jadi bagi dulu untuk anak A, B dan C. Umpamanya A, B itu laki-laki, C laki-laki, supaya jangan ngalih membaginya. Hartanya 10 juta atau 100 juta. A meninggalkan duit 100 juta. Kemudian punya anak B dan C. Karena harta 100 juta itu berupa barang, dan barang itu ditempati lalu kada dibagi-bagi. Kemudian belum dibagi harta abahnya A, B dan C keburu meninggal. Keburu meninggal. Harta belum juga dibagi. Nah, pertanyaannya, warisan itu nang kayak apa? Tetap warisan itu yang 100 juta tadi dibagi 2. Jatah B dan jatah C. Kemudian jatah B karena B anak 3, B dibaginya kepada 3 anaknya. Jatah C karena B anak 2, dibaginya kepada 2 anaknya. Itulah diantaranya pembagian. Cuman itu apabila harta itu secepatnya. Apa saja yang termasuk dosa-dosa kecil? Banyak sekali, Bu. Dosa kecil itu. Dosa kecil itu banyak sekali. Kada terasa, lahir dari mulut, lahir dari telinga, lahir dari tangan, lahir dari ucapan, lahir dari makanan, dosa kecil banyak. Dosa kecil banyak. Turun pada rumah. Kemudian turun pada rumah, sahabat bertanya, "Ya Rasul, bagaimana tentang pandangan yang mendadak?" Pandangan yang mendadak itu tali hati. Maka Nabi mengatakan, tidak apa-apa, asal kamu palingkan mukamu. Tapi setelah itu kada dipalingkannya mukanya. Ini termasuk dosa. Banyak lagi dosa-dosa kecil kada kehitungan. Hari-hari hampir kita mendapatkan dosa-dosa kecil itu. Tapi datangnya begitu cepat dan diampuninya juga begitu cepat. Dengan mengerjakan sholat, dengan berudu dengan baik, tetesan air sebanyak kita berudu, sebanyak itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau bertanya, apakah mempercayai mitos mimpi buruk seperti firasat tidak baik termasuk syirik? Iya, syirik. Mimpi buruk, mimpi patah gigi, guring mimpi patah gigi, maka giginya gigi di atas nang mimpi patah. Mitosnya apabila mimpi patah gigi di atas nang pacangan meninggal lelakian satu-satunya laki sidin aja di rumah itu. Lalu sakit hati sidin, kada ada hubungannya mimpi patah gigi lawan kematian. Atau terjadinya kematian di rumah itu, kemudian karena dinding rumahnya ini papan, salah satu papan dinding rumah itu dicabut, diturunakan, jadi bolong rumahnya. Ditanyakan, apa Pak rumahnya diturunakan dindingnya? Supaya kada ada lagi yang menyusul nang mati di rumah itu. Juga kada ada hubungannya kematian lawan dinding tawing, kada ada. Kemudian yang berikutnya, saat bermimpi yang mitos adalah suatu pertanda buruk, pasti kita akan gelisah memikirkannya. Jika itu termasuk syirik.
Bagaimana cara kita supaya tidak gelisah dan melupakan mimpi buruk itu. Jazakumullah khairan katsiran wa yakum. Supaya mimpi menghilangkan mitos-mitos itu, menghilangkan segala mitos yang membuat kebimbangan kita kepada Allah Ta'ala, kita dianjurkan untuk memperkuat ketauhidan, kuatkan akidah. Sesungguhnya Allah melakukan segala-galanya tanpa ada atribut mimpi, tanpa ada atribut macam. Namun Nabi Muhammad SAW memerintahkan, apabila kita bermimpi buruk, pada saat tidur begitu bangun, ucapkan ta'awuz, karena itu dari syaitan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita bermiring ke kiri, meludah kita. Tapi jangan ludah besi. Meludah besi kalau pina abahnya di sebelah situ, bakalahian kita. Kita ludahkan terus. Pada hakikatnya kita menghindarkan satu kegelisahan. Hati gelisah itu pasti dari syaitan. Cepat ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Belum hilang, bawa berwudu, bawa baca Al-Quran, bawa salat. Al-Quran yang kita pegang dan kita baca, inna syaiton yamfiru minal bait. Syaiton lari dari sebuah rumah. Yang dibacakan di situ surah Al-Baqarah. Jadi syaiton hilang. Semua itu dari syaiton. Berikutnya, kalau ada dosa besar yang dilakukan orang tua yang sudah meninggal, apakah bisa diampuni dengan doa-doa dari anaknya? Rasul menyebutkan doa anak itu bermanfaat bagi orang tua, sangat bermanfaat bagi orang tua. Jadi anak banyakin meminta ampun kepada kedua orang tua. Orang tua kita pernah dikagetkan di surga, diberikan mahkota yang begitu megah. Dan beliau berkata, dari mana ini kudapatkan? Dari mana kudapatkan ini? Sedangkan amalku tidak terlalu banyak, banyak sekali kesalahanku. Apa dijawab? Bistighfari waladikalaka. Kamu dapatkan ini karena permohonan ampun anak-anakmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang meminta ampun untuk orang tuanya, itu anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, sekalipun orang tuanya sudah mati. Ibu-ibu, jangan meminta ampunakan orang tua, jangan menunggu setahun lah. Jangan. Terlalu durhaka kita. Kalau menunggu haulan hanya kita doakan, itu terlalu durhaka. Kita haulannya tiap 5 kali sehari. Selesai 5 waktu. Doanya pendek. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampuni dosaku ya Allah, ampuni dosa kedua orang tuaku. Ampuni dosa kedua orang tuaku. Jangan mendoakan orang tua menunggu hari kematiannya setahun. Terlalu durhaka.